Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini berkumpul bersama orang baik di tempat yang paling baik, di majelis yang terbaik. Maka nikmat besar ini kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita dipersatukan oleh Dia yang patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah tapak kakinya untuk menyampaikan iman Islam kepada kita. Tak dapat kita balas selain ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat kita dibawa oleh para malaikat dari mana nih? Ya? Dari Pagar Ageng sampai ke Masjid Nabawi. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kamu dibawa ke makamku di Masjid Nabawi. Kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta. Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke kuburmu padahal kau sudah mati dimakan tanah ya Rasulullah. Nabi bersabda, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Maka salawat dan salam kita sampai kepada Nabi. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kita dibalas oleh Nabi dengan 3. Waalaikumsalam, keselamatan untuk kamu. Wa rahmatullah, rahmat Allah untuk kamu. Wa barakatuh, barakah Allah untuk kamu semuanya. Kumaha atuh damang? Orang Sunda memakai katun. Katun dipakai di hari Selasa. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan pembawa acara. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam ridha Allah. Apapun jabatan kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, yang dicari adalah ridha Allah. Karena kalau dicari ridha manusia, ghayatun la tudrak. Keinginan manusia itu sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan. Ustadz pakai peci, jamaahnya mau Ustadz pakai sorban. Ustadz pakai batik, jamaahnya mau Ustadz pakai jubah. Makanya mengikut orang kita akan pusing sendiri. Yang penting kita sesuai ajaran Islam, menutup aurat, mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang udah pakai batik bagus, yang pakai jubah bagus, yang pakai peci bagus, yang pakai sorban sunnah. Jangan kelahi. Kalau antara yang pakai batik dengan pakai jubah kelahi, yang ketawa yang nggak pakai celana. Alhamdulillah semuanya yang di luar-luar sana nanti cepat masuk surga. Tapi yang lebih dulu masuk yang di dalam. Yang penting masuk. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Semua ini pasti masuk surga. Jangan takut, jangan ragu, jangan cemas, jangan ngeri, jangan galau. Kalau galau imannya turun. Kalau imannya turun imunnya drop. Kalau imunnya drop Covid masuk. Oleh sebab itu tablik akbar ini membangkitkan semangat. Apalagi Bapak Sekda di tengah kesibukannya mau hadir. Puncak jabatan PNS kabupaten adalah Sekda. Nggak ada lagi di atas Sekda yang PNS. Tapi kalau nggak PNS bisa jadi wali kota, bupati bisa. Mudah-mudahan Pak Sekda amanah. Jadi Sekda itu jabatannya nggak lama, tapi hisapnya lama. Tapi Pak Sekda yang hadir pengajian langsung masuk surga. Sama-sama mobil dinasnya sekalian. Anak-anaknya soleh-solehah. Jabatannya menjadi amal soleh. Ada
orang yang masuk surga karena sholat sunat, tahiyatul masjid, qabliyah ba'diyah, sholat tahajud, sholat witir, masuk surga dari pintu babus shalah. Mudahan ada di antara kita yang masuk surga dari babus shalah. Ada yang masuk surga dari zakat, wakaf, infak, sedekah, hartanya habis menolong agama Allah, masuk surga dari babus sedekah. Tapi ada orang masuk surga dari pintu yang mana saja, silakan. Siapa itu? Pak Sekda. Loh, kok bisa? Dia bisa masuk dari pintu babus shalah. Kenapa? Karena dia membantu surau langgar dan musola masjid-masjid dengan tanda tangannya. Dia bisa masuk dari pintu babus sedekah. Kenapa? Karena dia bisa dengan kekuasaannya, mumpung kekuasaan masih ada dalam genggaman tangan, pakai untuk menolong agama Allah. Betul? Ini kadang saya setelah tausiah baru datang orang menjumpai saya. Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan untuk Islam? Bapak kerja apa sekarang? Baru pensiun kemarin. Baca Yasin aja lah Pak. Kemarin waktu ada jabatan kemana aja? Waktu tanda tangan masih laku, kenapa nggak ikut pengajian? Maka kebahagiaan saya hari ini adalah hadir tokoh-tokoh masyarakat. Sekarang banyak penokoh, penipu. Tapi hari ini yang hadir adalah tokoh-tokoh kita. Bapak Taufik, Bapak Sekda, sahabat-sahabat dari Al-Mumtaz. Ada pula saya lihat baju FKPPI, ada FPI, macam-macam seragamnya. Ada polisi sebelah kiri, ada tentara sebelah kanan, ada PM yang mengawal di depan. Katanya Tasikmalaya itu macet, enggak ada macet. Ternyata ada poreder di depan. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala silap salah kami. Mungkin ada yang tadi terlambat, ada yang tadi terlalu cepat, ada yang berdiri tadi enggak duduk-duduk, ada yang nahan kencing. Ampunkan silap salah Abdul Somad yang membuat orang tertunda-tunda, tertanti-tanti, tertunggu-tunggu. Tapi insya Allah setiap tetes peluh keringat hari ini dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Maafkan saya Kiai, maafkan saya Ajengan, maafkan saya Tuan Guru. Abdul Somad tidak sopan, mungkin kurang adab. Ustaz Somad nanti kalau ceramah di bumi Pasundan, di bumi Sunda, tolong suaranya jangan keras-keras. Mereka bukan seperti orang Sumatera. Di Sumatera itu ceramah keras karena banyak gunung, angin kencang. Di Sunda harus pelan-pelan. Jamaah sekalian, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau Sumatera, mau Jawa Barat, mau Riau, mau Tasikmalaya, yang penting sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nabi tegak di atas mimbar, lalu Nabi melihat ke bawah, kata Nabi, aku melihat haud. Haud artinya telaga. Nanti ada yang minum dari telaga ini di padang mahsyar. Telaga itu bernama Al-Kautsar. Inna a'tainakal. Siapa yang minum dari situ ya Rasulullah? Yang minum dari telaga Al-Kautsar itu adalah ikhwani. Ikhwani, kami ya Rasulullah, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Melihat aku, makan denganku, perang denganku. Tapi mereka adalah ikhwani, mereka saudaraku. Siapa mereka ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka percaya kepada aku, mereka beriman kepada aku, padahal mereka tidak pernah melihat aku. Mereka ada di Kabupaten Tasikmalaya. Ada yang pernah melihat Nabi? Nabi palsu? Kita tidak pernah melihat Nabi. Tapi kenapa mereka datang kemari? Mereka datang ke sini karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nggak pernah melihatnya, walaupun nggak pernah perang dengannya, walaupun nggak pernah makan dengannya, kita akan bersama dengan dia. Dia yang berjanji, almar'u ma'a man ahab,
orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita datang kemari berpanas-panasan, jalan kaki, naik ojek, numpang teman, pulangnya nggak tahu. Maka kedatangan kita kemari bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad? Hari ini semuanya datang memenuhi masjid rumah Allah. Ini tanda cinta. Kalau beginilah masyarakat ramai penuh, gimana sholat berjamaah? Betul-betul ini kota santri, ini negeri 1000 pesantren, ini negeri berjuta-juta santri. Kita pertahankan ini sampai hari kiamat. Siap mempertahankan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sampai hari kiamat? Siap kita pertahankan masjid tetap ramai sampai hari hancur dunia? Emang yakin kita hidup? Kita akan mati. Paling lama umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, 60 tahun, 70 tahun. Kita akan mati, bapak akan mati, ibu akan mati, pejabat mati, orang kaya mati, Ustaz Somad belakangan. Kita semua akan mati, tapi masjid ini akan tetap diramaikan. Siapa yang meramaikan masjid ini? Itulah anak-anak yang hari ini digendong ibu. Itulah anak-anak yang hari ini nangis kepanasan. Itulah anak-anak yang berada di atas. Mereka yang akan meramaikan masjid ini 20-30 tahun yang akan datang. Takbir. Apa yang kau tanam, itu yang akan kau tuai. Betul? Kalau kau tanam padi, maka padi juga. Kalau kau tanam cabai, cabai juga yang akan kau petik. Kalau kau tanam rumput, tidak akan mungkin berbuah padi, guys. Bisa dibuat slogan baju kaos: tanam padi, panen padi; tanam cabai, panen cabai; tanam rumput, panen rumput, guys. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka tanamlah hari ini padi, supaya 20-30 tahun akan datang yang muncul adalah ulama-ulama, yang muncul adalah ajengan-ajengan, yang muncul walaupun dia sekda, walaupun dia bupati, walaupun dia camat, walaupun dia kades, tapi dia tetap menolong agama Allah. Casingnya boleh pakai jengkol, jengkol besar di sini. Casingnya boleh baju tentara, casingnya boleh baju polisi, tapi dia menolong agama Allah lebih baik daripada baju koko isinya setan. Betul? Jangan tersinggung. Yang tersinggung berarti setan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan ibu-ibu yang berselawat anaknya mudah lahir. Mudah-mudahan anaknya dijaga daripada wewe gombel. Mudah-mudahan suaminya tidak dilarikan pelakor. Mudah-mudahan yang belum hamil segera hamil. Nikah dulu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan bersedih rezekimu tidak lancar, bisa puasa sunat. Jangan sedih kena PHK. Allah akan memberikan balasan di masa akan datang kalau kau sabar.
Kau belum ada apa-apanya. Dulu mereka kelaparan sampai putih biji mata mereka menantikan makanan. Hari ini masih ada saudara-saudaramu, insya Allah akan menolong engkau. Kalau kau lapar, Allah akan mengenyangkan engkau. Syaratnya apa? Banyak-banyak beribadah. Falyabudu rabbahadzal bait. Banyak-banyak beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, apa balasannya? At'amahum min ju'. Kalau kau lapar, Allah akan membuat kau kenyang. Kalau kau takut, kalau kau cemas, kalau kau galau, kalau kau ngeri, wa amanahum. Banyak-banyak baca itu. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Tidak ada kunci menjalani hidup kecuali banyak ibadah. Apakah orang-orang kaya yang rumahnya besar, yang mobilnya mewah itu tenang? Belum tentu. Berapa banyak orang kaya, rumahnya besar, mobilnya mewah, kekayaannya 50 miliar, utangnya 150. Hidup dikelilingi utang. Di rumah itu semuanya utang. Mobil utang. Satu-satunya yang nggak utang cuman istrinya. Waktu akad nikah aku terima dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Oleh sebab itu maka kenikmatan yang besar adalah ketika hati kita masih diisi iman dan Islam, la ilaha illallah. Makanya ketika anak kita lahir, itu yang kita bisikan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Laki-laki mesti pandai azan. Ini nanti anak lahir gimana? Masa nyari MP3? Datang mertuanya, nih azankan. Sebentar ya Pak, sebentar ya. Mana MP3 azan? Buka YouTube dulu, azan. Maaf ya, Papa belum pandai, dengar aja sendiri. Yang pertama kali dimasukkan ke telinganya sebelah kanan adalah lafaz la ilaha. Itu yang pertama dimasukkan telinganya. Mentang-mentang orang Sunda, apakah ada yang dimasukkan ke telinga anaknya pertama kali? Asep. Mohon maaf Pak Asep. Yang pertama kali masuk ke telinganya adalah nama Allah. Kenapa itu yang dimasukkan? Masuk lafaz Allah ke telinganya, masuk ke otaknya, masuk ke jantungnya, dari jantung naik menyembur ke otak, menular ke mata. Hatinya adalah Allah, Allah, Allah. Otaknya Allah, Allah, Allah. Pandangan matanya Allah, Allah. Telinganya Allah. Sehingga kalau dia hidup, dia akan menjadi hamba Allah yang soleh. Maka jangan lupa, bagi anak yang sudah lahir, sudah besar, jangan diazankan lagi. Mana tahu kemarin lupa, sekarang anaknya udah kelas 2 SMP. Pulang dari sini, sini sebentar nak. Allahu Akbar. Mengazankan anak itu hukumnya sunnah. Dalilnya hadis hasan. Hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Mengazankan anak dilakukan Nabi SAW. Beliau mengazankan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Ali. Beliau mengazankan Sayyidina Al-Husain, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Ali. Maka kita pun mengazankan anak-anak kita. Kita ingin kita mati nanti, mereka juga yang membisikkan ke telinga kita, la ilaha. Abdul Somad nanti kalau mati, tolong jamaah membisikkan. Tapi nggak mungkin, rasanya nggak mungkin. Masa orang Tasik? Tapi bisa aja orang Tasik pas datang ke Pekanbaru jalan-jalan, dapat berita Ustadz Somad di rumah sakit, ketemu. Apakah mungkin orang Tasik mengatakan, Ustadz Somad nggak usah dibisikin, dia udah tahu bacaannya, biarin aja.
Orang Tasik tetap membisikkan, Ustaz Abdul Somad, dulu kau berkata di masjid kami bahwa kau mati tidak akan mungkin dibisikkan orang Tasik. Ternyata takdir berkata lain. Orang Tasik datang ke Pekanbaru jalan-jalan, mendapat kabar Abdul Somad sedang di ICU. Orang Tasik yang membisikkan ke telinga, la ilaha illallah kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan mati dibangkitkan di padang mahsyar, dengan itu juga kita akan masuk surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina yatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Orang yang sering berselawat, selawat itu yang akan datang ke telinganya waktu dia mau mati sakratul maut. Orang yang sering mengucapkan marhaban, marhaban itu yang akan datang ke telinganya terngiang-ngiang waktu sakratul maut. Orang yang sering mengucapkan tola'al badru alaina, tola'al badru alaina itu yang akan datang ke kepalanya waktu mau sakratul maut. Orang yang sering nonton sinetron Korea, orang yang sering melihat Bollywood, itu juga yang akan datang waktu kau mau sakratul maut. Makanya di ruang ICU gini-gini kepalamu. Saya hari ini jamaah boleh melihat bergurau bercanda, tapi nanti waktu sakratul maut baru kalian berkata, Ustadz Somad memang betul. Betul apa betul? Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau jamaah sudah seramai ini di masjid, melimpah ruah sampai ke tepi jalan, mungkinkah komunis berani bangkit di negeri ini? Tidak mungkin. Kenapa? Karena dia akan melihat ramai atau enggak ramai. Kalau begini Pak Polisi, Pak Tentara, FKPPI, Mumtaz ramai, apakah mungkin tiba-tiba ada orang jadi gila? Tidak mungkin. Kenapa? Karena siapa yang ramai, dialah yang menang. Kita sekarang berada di era demokrasi. Siapa yang ramai, dialah yang menang. Ramai orang di masjid, ramai orang maulidan, ramai tabligh akbar, ramai solawatan. Mereka lah yang menjadi pemenang. Pemenang dalam urusan apa? Pemenang dalam urusan watawasau bil haq watawasau bis sabr wal asr, demi masa pagi sudah lewat, masa siang sudah lewat, masa petang sudah lewat, tapi masa-masa kita ini bernilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menunggu tadi dari jam berapa nih? Dari pagi. Oh, dari pagi, ha? Jam 9. Terus makan siangnya ditanggung panitia. Ya Allah, jamaah yang menunggu dari jam 9, yang belum makan, yang kehausan, balaslah kebaikan mereka menjadi amal soleh ya Allah. Abdul Somad malu ceramah di depan mereka. Abdul Somad ceramah dalam keadaan kenyang. Abdul Somad ceramah dalam keadaan tenang. Abdul Somad dalam keadaan nyaman, adem ayem. Tapi mereka rela bersusah-susah, rela berlapar-lapar. Mereka lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Loh, kok diaminkan? Yang penting masuk surga. Teganya saya ditinggal. Boleh jadi jamaah ini yang menarik tangan Abdul Somad masuk ke surga. Diaminkan juga lagi.
Kita tidak tahu entah siapa yang menyelamatkan kita. Makanya kalau kita berdoa itu bersama-sama. Kita tidak tahu entah dari mulut yang mana doa itu mengetuk pintu langit. Kita tidak tahu entah dari mulut yang mana. Boleh jadi ustadz yang di sini tidak ikhlas, pahalanya sudah habis diambil subscriber, sudah dihabiskan follower, sudah dipuji-puji, 2000 yang muji, 100 yang gini, habis pahalanya karena ria. Tapi ada ibu-ibu yang di belakang sana biasa-biasa saja, hanya ibu rumah tangga, tapi hatinya tulus ikhlas. Boleh jadi pintu langit terbuka karena doa dan keikhlasannya. Betul? Jangan sepelekan orang, jangan anggap teremeh-temeh orang. Maka sudikah semua jamaah ini mendoakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah? Doakan Ustaz Abdul Somad supaya istiqomah. Ngapai datang dari Riau naik pesawat ke Cengkareng, sampai Cengkareng naik mobil ke Tasikmalaya. Bangun belum sampai juga, tidur lagi, bangun belum juga. Ngapai datang jauh-jauh musim Covid? Mau cari apa? Mau kampanye? Mau cari apa? Yang dicari tidak lain supaya mati dapat amal jariah. Yang kaya-kaya enak, dia bangun masjid, dia wakafkan tanah, dapat amal jariah. Solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat tahajud, i'tikaf malam, mengalir. Dia kaya, uangnya banyak. Abdul Somad tidak kaya. Yang punya jabatan Pak Sekda enak, 5 tahun, 10 tahun punya jabatan, dibagikannya uang negara untuk imam masjid, untuk fakir miskin, beasiswa untuk anak tak mampu, dibangunkan sekolah untuk anak yatim, mengalir pahalanya. Jabatan gak ada, harta gak ada, satu-satunya yang ada cuma suara. Suara inilah yang dipakai, mudah-mudahan didengar jamaah, diamalkan jamaah, mengalir pahalanya ke makam Abdul Somad. Hanya itu saja yang diharapkan dari hidup ini. Hidup ini mau cari apa? Mau kaya-kaya, beli baju sampai 3 lapis. Itu bukan kaya, demam. Betul? Mau makan, makan sebanyak-banyaknya, makan ini, makan ini, makan ini. Pas dites ronsen, rupanya ususnya bolong. Tidak ada yang dicari hidup ini kecuali mencari kemuliaan dari Allah. Tu'izzu man tasha', engkau yang mengangkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha', engkau yang menjatuhkan serendah-rendahnya. Tapi kalau kita bisa meramaikan masjid, kemarin datang tokoh ramai, bulan ini Abdul Somad ramai, bulan depan gak tahu siapa lagi datang ramai. Pas ada keyboard tunggal penyanyinya pakai rok pendek, gak ada. Itu tidak akan terjadi di Tasikmalaya. Betul? Karena di sini masyarakat religi, masyarakatnya agamis, masyarakatnya taat beragama, masyarakatnya menjaga adab, sopan santun, tata krama. Maka mereka tetap menjaga adab Islami. Tidak ada perempuan yang tidak pakai jilbab. Itu ada nggak pakai jilbab? Oh, laki-laki. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz Somad nggak takut nanti kalau mati tiba-tiba dunia ini berbolak-balik, semua akan menjadi jahat. Dunia ini dari dulu sampai sekarang isinya baik, jahat, jahat, baik, baik, jahat, jahat, baik. Yang isinya baik semua itu sorga, yang baik semua itu malaikat, yang jahat semua itu setan, yang jahat semua setan, yang baik semua malaikat. Kita ini bukan malaikat dan bukan setan. Jadi kalau jahat-jahat dikit, ya kata setan, ini nggak apa-apa. Kita ini kalau jahat akan diluruskan orang lain. Abdul Somad kalau dia nggak betul akan diluruskan oleh jamaah. Betul? Jamaah yang ngasih tahu, Ustadz itu pecinya mereng, luruskan lagi. Ustadz rambutnya keluar, masukkan lagi. Tidak ada yang bisa meluruskan kita kecuali orang lain. Bersyukur masih ada ajengan, bersyukur masih ada ulama. Mereka yang meluruskan kalau kita salah. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Kapan menjadi umat yang terbaik? Apakah karena sering ke Makkah bolak-balik haji dan umroh? Enggak bisa karena Covid. Kapan menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang orang buat ajak buat baik, larang buat mungkar. Nampak anak orang membonceng anak gadis,
kasih support atau dilarang? Larang. Kau bonceng anak siapa? Anak gadis Pak. Anak gadis siapa? Anak gadis saya. Oh enggak apa-apa. Berdua-duaan dengan tidak mahram menyebabkan perbuatan zina, perbuatan yang melanggar aturan norma adat istiadat, melanggar aturan agama. Az-zaniyatu pezina perempuan, waz-zani pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Cambuk mereka 100 kali. 100 kali pakai cambuk. Kalau enggak ada 100 kali pakai cambuk, cambuk enggak ada, pakai pelepah korma. Pelepah korma enggak ada, pelepah sawit. Pelepah sawit enggak ada, pelepah kelapa. Pelepah kelapa enggak ada, batang kelapa. Baru sekali cambuk mati, kubur. Asy-syaikhu kalau sudah menikah, wasyaikhatu perempuan sudah menikah, idza zanaya kalau berzina, farjumuhumal battah, tanam ke dalam tanah setengah badan, lempar batu sampai mati. Hukum Islam memberikan efek jera. Ini sekarang tidak dihukum dengan efek jera, masuk penjara bisa main bowling, masuk penjara bisa main golf liburan, keluar badan makin sehat. Kemana aja? Iktikaf Pak Ustaz. Na'udzubillah. Oleh sebab itu syariat Islam mengajarkan kita supaya syariat ini menjaga kita, supaya dunia ini terjaga aman dari perbuatan maksiat dan dosa. Apa gunanya dipelajari kalau tidak diamalkan? Betul? Kitab mazhab Syafi'i dibaca dari mulai matan takrib naik kepada Fathul Qarib, baca I'anatul Talibin, baca kitab Ma'alli, dalilnya hafal, sunnahnya hafal, mazhab Syafi'inya hafal, tapi tidak diamalkan. Kabura maqtan indallah, orang yang paling dimurkai Allah, tahu tapi tidak mengamalkan. Saat ini kita tidak mengamalkan, tapi anak cucu kita nanti wajib kita tinggalkan mereka dalam keadaan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Jangan ada putus asa, jangan ada lemah diri, jangan ada serakah, jangan ada bakhil, jangan ada tamak. Karena kita semua akan mati menghadap Allah. Yang akan kita bawa hanyalah 2 rakaat di tengah malam. Allahu Akbar. Yang akan kita bawa hanyalah zikir di tengah kesunyian. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan diucapkan di lisan, tsaqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan amal hari kiamat, habibatani ilar rahman, dicintai disukai Allah yang maha kasih dan penyayang. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tidak ada yang dapat menenangkan hati kecuali zikir. Banyak-banyak berzikir. Datang setan mendekati, setannya kabur lari karena zikir. Banyak-banyak zikir. Karena datang galau, datang susah hati, datang setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin wan nas. Jangan pergi pengajian, jangan pergi pengajian, jangan pergi pengajian, jangan pergi pengajian, kata setan. Setan datang dari 4 arah. La atiyannahum min baini aidihim, datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Jangan pergi pengajian.
Datang malaikat berbisik, pergilah pengajian. Jangan pergi pengajian. Ustadznya Abdul Somad paling-paling gak datang. Paling-paling dia udah kena COVID, kata setan. Tapi kemudian akhirnya datang bertemu kita. Maka yang hadir ini adalah orang-orang yang sudah lulus ujian setan. Banyak setan yang gantung diri petang ini. Begitu setan melihat jamaah ramai, berpayung-payung, anak-anak kecil di bawah, pejabat-pejabat datang, orang-orang kaya hadir, anak-anak sampai dari balik batang pisang. Maka setan semuanya stres, kata setan. Tapi melihat anak muda sakau, anak muda pacaran, anak muda laki-laki dengan perempuan seks bebas, anak laki-laki dengan laki-laki laga pedang LGBT, maka setan merasa senang. Yes, kata setan. Tapi hari ini yang bangga setan atau malaikat? Majelis ini, majelis yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu waktu aku mau ciptakan mereka, kalian komplain, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka hanya akan kelahi, mereka hanya akan perang, mereka hanya akan menumpahkan darah. Ada orang Tasikmalaya yang menumpahkan darah? Ada? Ada kemarin Idul Adha menumpahkan darah sapi. Meniti jalan untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak cerita masalah cinta lagi. Untuk apa cerita cinta bagi masyarakat? Mubazir cerita cinta di sini. Karena semuanya adalah pencinta-pencinta Abdul Somad. Kalau tak cinta tak mungkin mereka datang kemari. Betul? Mereka adalah orang yang pagi, petang, siang dan malam melihat pengajian di YouTube. www.youtube.com. Mereka pagi petang, mereka hari ini datang mau melihat mana orang yang selama ini menghabiskan paketku. Mereka berteriak tadi, lewat mobil yang pertama, lewat mobil yang kedua, lewat mobil yang ketiga. Mobil pertama Terios, mobil yang kedua, mobil yang ketiga Hummer itu martil. Itu semuanya mobil panitia, bukan mobil ustadz. Jamaah semuanya pasang kamera. Wow, dia lihat mobilnya ustadz yang mana ya. Begitulah kecintaan mereka. Mudah-mudahan cinta mereka dibalas Allah Ta'ala dengan kebaikan-kebaikan. Anak-anak mereka menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi penghafal Al-Quran, dijauhkan dari sabu dan narkoba, dijauhkan dari zina, menutup aurat, menjaga kehormatan, mati dalam keadaan istiqomah dan husnul khatimah. Karena apa? Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama Abdul Somad mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, ikuti dia. Tapi kalau dia tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti Nabi Muhammad, jangan ikuti dia. Karena kita semua statusnya sama, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang berkulit hitam, legam, miskin, susah, melarat, memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Karena di dunia ini aku miskin, susah, melarat, berkulit hitam, belum tentu aku jumpa dengan engkau nanti di surga ya Rasulullah. Nabi memberikan jawaban, almar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta dengan ulama, cinta dengan habaib, cinta dengan ajengan, cinta dengan kiai, maka akan bersama dengan mereka di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miskin kau di dunia, susah kau di dunia, jangan bersedih karena kesusahanmu akan berakhir dengan kematian. Betul? Melarat kau di dunia, jangan bersedih karena melaratmu akan berakhir begitu ruh keluar dari jasad. Tapi kalau kau kafir di dunia, walaupun kau kaya, kafirmu tidak akan selesai dengan kematian. Karena kalau kau mati kafir, neraka jahanam sudah menantimu, diletakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepalamu. Ustadz boleh nanya? Boleh. Apa pertanyaannya? Panasnya berapa Celcius?
Astaghfirullahalazim. Otak mendidih kok nanya Celsius lagi. Emangnya mati bawa termometer? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 poin disampaikan Abdul Somad. Pertama, jaga masjid, ramaikan, tetap sesuai ikuti protokol kesehatan. Siap? 2, cintai ulama, kawal kiai ajengan, ikuti ramaikan pengajian majelis-majelis ilmu. 3, anak-anak masukkan ke pondok pesantren, karena pesantren benteng terakhir perlawanan memegang tegas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keempat, beramal sesuai kemampuan masing-masing. Yang orang kaya dengan hartanya, yang pejabat dengan tanda tangannya, ibu-ibu dengan mendidik anak-anaknya, bapak-bapak dengan menjaga keluarganya. Yang terakhir, yang kelima, jangan angkuh, jangan sombong, karena yang paling mulia di antara kita hanya orang yang paling takut kepada Allah. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Abdul Somad. Berapa lama? Dimulai jam 2.15, dia berhenti jam 3:05. 50 menit kurang 10 menit 1 jam. Sesuai tertulis di botol 600 ml. Mudah-mudahan apa saja yang disampaikannya, kesimpulannya ada 5 poin. Yang 5 poin itu apa? Kami lapar kepanasan lupa. Insya Allah bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Bagaimana hukum bertorikoh? Torikoh artinya jalan. Torikoh artinya jalan. Abdul Somad bisa sampai ke masjid ini karena ada jalan. Kebetulan jalannya disusun oleh Imam Abdul Qadir Al-Jilani, maka disebut dengan Thariqah Qadiriyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, disebut dengan Thariqah Syadziliyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Bahauddin Naqsabandi, maka disebut dengan Thariqah Naqsabandiyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Abdullah Syattari, maka disebut jalannya Thariqah Syattariyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Ahmad Al-Badawi, maka thariqahnya disebut dengan Thariqah Ahmadiyah, tapi bukan Mirza Ghulam Ahmad Nabi palsu. Nah, jadi jangan kelahi antara jalan-jalan ini. Ada yang jalan kemari melalui jalan aspal, ya nyampe juga. Ada yang jalan kemari melalui jalan sawah, ya sampai juga. Ada yang nggak jalan aspal, nggak jalan sawah, tapi lewat rumah-rumah orang sampai kemari, ya sampai juga. Yang penting jalan. Yang nggak boleh itu nggak jalan. Jadi bertorikoh itu adalah dengan berjalan. Karena torikoh itu jalan cara berzikir. Ada zikirnya pakai suluk Naqsabandiyah. Ada gabungan antara Naqsabandiyah dengan Qadiriyah Abah Anom, namanya TKN, Thariqat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Ini jalan semua. Maka kita ikuti ulama. Maka apa yang sesuai, kebetulan ulamanya ikut jalan Abdul Hasan Asy-Syadzili, ya ikut. Mereka itu dapatnya dari mana? Saya nanya, saya kan nggak ngerti, nggak paham, jadi saya tanya Mursyid Syadziliyah, Syekh, namanya Syekh Muwaffaq dari Suriah. Syekh, ya, itu gimana sih ceritanya thariqah? Oh, jadi ulama itu Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili menyusun zikir-zikir, lalu dia susun, dia kasih ke muridnya. Karena kalau diamalkan semua orang nggak sanggup, dia pilih yang mudah-mudah, nih amalkan. Jadi sebetulnya guru-guru kita memberi kita zikir. Yang penting berzikir, ikhlas, suci, insya Allah sampai menuju ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang ku maksud, ridhamu yang ku cari. Berzikir itu nyari ridha Allah. Jangan zikir supaya bisa jalan di atas air. Apa jalan di atas air? Jembatan udah banyak. Pak Kiai, semoga dipanjangkan umurnya, sehat, amin. Apakah ada ciri-ciri lahir taubat dari maksiat diterima Allah? Siswi SMA Negeri 1C Ciawi. Saya sangka tadi ada SMA Negeri 1C, berarti D, E, F, G, H, I, Z. Apa tanda taubat orang diterima Allah? Ustadz, ada yang ngasih tahu kalau taubatnya diterima badannya jadi gemuk. Lalu saya yang belum diterima.
Ustadz, ada yang bilang kalau tobatnya diterima wajahnya putih. Loh, ini masih hitam. Tobat diterima kalau ada perubahan. Perubahan. Dulu sebelum hijrah, sebelum tobat orangnya pelit, bin medit, bin bakhil. Tapi setelah hijrah mudah, lewat kotak sedekah langsung gak lihat-lihat, kasih aja. Jemata kasih. Karena memang semua sudah disimpan 2000 semua. Dulu kalau masuk waktu azan, hayya 'alas shalah, lepak balak 6. Tapi setelah hijrah, begitu masuk waktu sholat, langsung ambil wudhu, langsung ke masjid. Teman-temannya nanya, "Hei Bray, mau kemana?" "Mau ke masjid." "Udah azan." "Belum azan." "Itu tadi azan apa?" Rupanya azan handphone. Salah setel. Dia tetap ke masjid. Dia bukan menunggu azan, tapi dia menunggu. Dia berzikir i'tikaf di masjid. Jadi ciri orang taubat diterima ada perubahan. Allah rahasiakan, gak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, gak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Allah rahasiakan, gak ada yang tahu siapa dapat doa makbul 1 titik hari Jumat. Allah rahasiakan semua supaya kita makin semangat beramal dan renungkan diri, kira-kira setelah pengajian ini berubah atau tidak. Insya Allah setelah pengajian semuanya berubah. Bukan berubah menjadi satria baja hitam. Bagaimana cara belajar qanaah? Iqna' bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Merasa cukuplah dengan pemberian Allah, maka kau akan menjadi orang yang paling qanaah. Seorang kaya punya mobil harga 5 miliar, pintunya 1. Ternyata mobil ini makin dikit pintunya makin mahal. Dia tetap merasa berduka cita, merasa sedih. Mobil mewah 5 miliar, sedih. Kenapa? Karena dia melihat temannya punya pesawat pribadi. Orang kalau melihat ke atas sampai mati nggak akan pernah bersyukur. Syukuri apa adanya. Untung di masjid. Kalau di luar masjid saya nyanyikan 1 album. Kalau mau menjadi orang qanaah, syukuri apa adanya. Oh, kalau begitu kita nggak akan maju Pak Ustadz. Kita nggak akan menjadi orang kaya. Silakan cari harta, tapi untuk bangun pesantren gratis untuk tahfiz Quran. Silakan kau rebut jabatan, jadi gubernur, jadi presiden. Tapi untuk mengirim anak-anak tak mampu sekolah dari Sabang sampai Merauke mendapatkan beasiswa gratis, full day, full beasiswa. Jadi dunia ini jangan dikejar, karena dia seperti air laut, makin asin, makin haus, makin kurang. Lau kana li bani Adam wadiyan min dhahab. Kalau manusia ini punya 1 lembah dari emas, dia masih kurang. Sampai mulutnya disumbat tanah, nyahu. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh sebab itu sering-sering pandang ke bawah, lihat ke bawah. Insya Allah kita akan menjadi orang bersyukur dan qanaah. Salam buat saudara dan keluarga Pak Ustadz, adik Pak Ustadz Jamal. Oh, kenal pula dia dengan adik saya. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairul jaza. Apa perbedaan antara jin, iblis dan setan? Seram. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau begitu makhluk yang disuruh beribadah cuma 2. Yang ada hawa nafsunya dan disuruh beribadah cuma 2. Manusia dan jin. Oke, kita sepakat. Malaikat nggak ada hawa nafsu. Jin dan manusia saja. Kalau begitu hanya 2. Manusia kita keluarkan, sekarang tinggal 1. Namanya jin. Inna minnal muslimun wa minnal qasitun. Kami jin ini ada jin yang muslim dan ada jin yang kafir. Jin terbagi 2. Jin, ada jin yang baik, ada yang jin. Jin muslim, jin kafir. Yang jin kafir itu namanya
seton. Induknya kana minal jinni, dia berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, dia melawan perintah Allah. Itulah iblis. Komunitasnya namanya jin, yang baik-baik namanya jin muslim, yang jahat-jahat namanya jin kafir, nama lainnya setan. Induk bosnya namanya iblis. Jelas? Saya ulang sekali lagi untuk para jin-jin supaya dia tahu juga. Nama komunitasnya jin. Jin terbagi dua, yang baik-baik jin muslim, yang jahat-jahat jin kafir, nama lainnya setan, dan induknya adalah iblis. Jelas? Sampaikan ke jin-jin. Tanah wakaf yang dikhususkan untuk umum, seperti dipakai tempat parkir. Beda wakaf dengan infak. Kalau infak ambil duit masukkan ke kotak, infak namanya. Kalau wakaf mesti ada 4. Yang pertama orang yang berwakaf, yang kedua orang yang nerima wakaf, yang kedua 3 benda yang diwakafkan, yang keempat ada ijab dan aku wakafkan tanah ini 2 hektar untuk masjid tunai, aku terima. Diurus di kantor KUA, namanya akta ikrar wakaf. Bagi yang dapat tanah wakaf, segera urus ke kantor KUA. Ibu, kalau bapak mau minta besok pagi ke kantor KUA, jangan nangis. Dia bukan mau kawin lagi, dia mau ngurus akta ikrar wakaf. Setelah dapat akta ikrar wakaf 1 lembar, kertas ini dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, supaya tidak jadi sengketa anak cucu nanti. Nah, setelah tanah itu menjadi tanah wakaf, nggak boleh 3. La yuhabu, nggak boleh dihibahkan. Wala yurasu, nggak boleh diwariskan. Wala yuba'u, tidak boleh diperjualbelikan. Dia dikelola oleh nazir pengelola wakaf. Dan pengelola wakaf boleh mengambil dari keuntungan 10%, bukan dari hasil, bukan dari tanah wakaf. Jadi kalau tanah wakaf itu harganya 1 miliar, pengelola wakaf nggak boleh ngambil. Tapi kalau di atasnya ada rukonya disewakan, dapat hasil 1 bulan 50 juta, maka pengelola wakaf boleh mengambil 10%. Undang-Undang Wakaf Republik Indonesia. Orang yang menyalahgunakan wakaf bisa dilaporkan ke polisi. Waspadalah. Kalau santri atau anak pesantren bisa nggak nerima zakat, Pak Ustadz? Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin wa innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. 8. Kira-kira santri masuknya kemana? Fisabilillah. Itu yang ngomong bahwa santri masuk fisabilillah itu siapa? Namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mazhabnya Syafi'i. Meninggalnya 606. Mudah ngingatnya. Imam Ghazali meninggalnya 505. Dia 100 tahun setelah Imam Ghazali. 606. Nama kitabnya Tafsir Al-Kabir atau Mafatih Al-Ghaib. Fatwa mazhab Syafi'i bernama Imam Ar-Razi bahwa semua subulullahi kasiratun, semua jalan yang mengagungkan agama Allah maka masuk fisabilillah. Makanya mahasiswa-mahasiswa Malaysia yang belajar ke Mesir itu 1 tahun dapat beasiswa 6.000 ringgit. 6.000 ringgit kali 4.000, 24 juta setahun dari zakat. Mahasiswa Malaysia itu baru zakat, belum lagi pinjaman dari kerajaan. Abdul Somad 4 tahun kuliah di Mesir, seperak haram dapat zakat. Kesian deh lu.
Lalu Ustaz dapat biaya dari mana? Saya dapat beasiswa dari Al-Azhar. Oleh sebab itu saya tidak ingin adik-adik anak-anak saya, alhamdulillah Pak Sekda ada, mudah-mudahan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten kita lancar sehingga pelajar-pelajar yang mau berangkat ke Mesir, ke Sudan dapat beasiswa dari zakat. Amin ya rabbal alamin. Nama saya Fadil Abdul Mughni, umur 11 tahun. Masya Allah, anak umur 11 tahun kirim surat sama Ustadz. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Begini Pak Ustadz, panjang ceritanya. Dulu ada salah satu sahabat Rasulullah SAW, begitu cintanya terhadap Rasul, beliau memeluknya dan minta didoakan agar masuk surga bersama Rasul. Saya terinspirasi ingin jadi da'i seperti Pak Ustadz. Bolehkah saya memeluk Pak Ustadz dan minta didoakan? Mana naik sini. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqhu fahmal mursalin. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa a'udzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lamah walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana fi maqamina hadza wa fi sa'atina hadhihi dzamban illa ghafartah. Keluar dari majlis ini semua jamaah bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala aiban illa satartah, tutupilah aib cacat kami ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmatmu, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit berikan kesembuhan, kesehatan untuk selamanya ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, segala hutang piutang kami bantu kami melunasinya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Segala hajat dunia, hajat akhirat maka tunaikanlah ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan anak-anak kami menjadi anak yang saleh dan salihah. Min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Al-Quran. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami hambamu yang memakmurkan masjidmu dengan salat berjamaah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Angkatlah malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, bil khusus wabah COVID-19 dari negeri kami ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, para pejabat-pejabat kami bil khusus Pak Sekda, berikanlah beliau istiqamah dalam mengemban amanah ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, dengan bersolawat supaya kita tidak tergoda dengan godaan setan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu ala
hadirin